Udara di kelas 11 IPA 3 selalu terasa aneh. Bukan aneh karena bau buku lama atau keringat siswa, tapi aneh yang menusuk, dingin, dan amis. Aku, Risa, sudah merasakannya sejak hari pertama. Guru sejarah kami, Pak Burhan, pernah nyeletuk, dulu, waktu sekolah ini masih rumah sakit tua, ruangan ini katanya kamar jenazah. Kami tertawa, tawa yang, belakangan, terasa seperti meludahi makam. Keanehan itu dimulai dari hal-hal kecil. AC yang tiba-tiba mati di tengah teriknya siang, lampu neon yang berkedip tak beraturan seolah kehabisan napas, atau aroma karbol tajam yang kadang menguar dari sudut ruangan, padahal tak ada petugas kebersihan yang baru mengepel. Suatu sore, aku dan Vira, teman sebangkuku, ditugaskan piket membersihkan kelas setelah les tambahan. Gerimis mulai turun, memperburuk pencahayaan remang di dalam kelas. Saat Vira menyapu di depan, aku mengelap papan tulis. Tiba-tiba, sebuah suara lirih seperti desahan angin terdengar dari bangku belakang. Ses, Riz, kamu dengar itu? Vira menoleh, wajahnya pucat. Aku mengangguk. Suara itu semakin jelas, seperti bisikan yang tertahan, berat, dan basah. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang megap-megap kehabisan napas di dekat kami. Apa itu? Bisikku. Mungkin tikus. Vira berusaha merasionalisasi, tapi tangannya gemetar memegang sapu. Kami memutuskan untuk mengabaikannya. Toh, kami hanya perlu cepat-cepat pulang. Tapi, saat aku memungut buku yang jatuh di bawah meja guru, mataku tak sengaja melirik ke arah bangku paling belakang, dekat jendela. Ada sesuatu di sana, sebuah benda kecil, gelap, dan mengilap tersangkut di antara celah papan bangku kayu. Aku penasaran, mengulurkan tangan dan menariknya keluar. Itu sebuah kancing baju dari tulang, berwarna kekuningan, dengan motif ukiran samar. Persis seperti kancing baju jenazah zaman dulu yang diceritakan Pak Burhan. Ini apa, Riz? Vira mendekat, melongok ke telapak tanganku. Tiba-tiba, hawa di kelas jatuh drastis. Sebuah suara berat, seolah orang berdeham sangat dekat di belakang kami, membuat kami berdua melonjak. Suara apa itu? Vira menjerit pelan, matanya melotot ke arah pintu. Pintu kelas, yang tadinya sedikit terbuka, kini tertutup rapat dengan suara krek pelan. Lampu neon di atas meja guru padam total, menyisakan cahaya remang dari jendela yang tertutup tirai tebal. Dan aroma karbol itu, kini sangat pekat, seperti kami sedang berada di rumah sakit. Siapa di sana? Vira berteriak, suaranya bergetar. Hening, hanya suara tetes hujan di luar yang memecah keheningan. Lalu, perlahan, dari sudut paling gelap kelas, tempat loker usang berada, terdengar suara gesekan yang menyeret. Serit, serit, kami berdua terdiam, mematung. Mataku terpaku pada bayangan yang mulai muncul dari kegelapan. Sebuah siluet tinggi, kurus, dengan bahu bungkuk. Gerakannya sangat lambat, terlatih-tatih, seolah menyeret beban yang amat berat. Aku bisa melihatnya sekarang. Wajahnya, tidak ada wajah. Hanya rongga hitam menganga di tempat seharusnya ada mata dan hidung. Pakaiannya compang camping, seperti kain kafan yang sudah usang dan bernoda. Tangan kanannya menjuntai kaku, sementara tangan kirinya terlihat menggenggam sesuatu. Serit, serit, bayangan itu mendekat, langkah demi langkah, menuju deretan bangku di tengah. Ke arah meja kami, Vira sudah tak sanggup lagi. Ia pingsan, ambruk di sampingku. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi kakiku seolah tertancap di lantai semen yang dingin. Kancing tulang di tanganku terasa panas, seolah membakar telapak tanganku. Bayangan itu kini sudah berada di samping meja kami. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Dari rongga hitam di wajahnya, terdengar suara mendesis, seperti gas yang bocor. Kancingku, suara itu, bukan suara manusia. Itu suara yang kering, parau, dan berbau anyir. Itu suara dari bawah tanah. Tangan kiri bayangan itu terangkat. Perlahan, sesuatu yang digenggamnya terlepas dan jatuh di atas meja. Itu adalah sebuah pisau bedah yang berkarat, masih bernoda kecoklatan. Lalu, mataku bertemu dengan matanya, dua rongga kosong yang kini terasa menatapku tajam. Tangan kanannya, yang tadi menjuntai, kini perlahan terangkat. Jari-jarinya yang panjang dan kurus, seperti ranting kering, mulai terulur. Kembalikan, desisnya lagi, kini lebih dekat, seolah napas busuknya menerpa wajahku. Aku tahu apa yang harus kulakukan.
Dengan segenap kekuatan yang tersisa, aku melempar kancing tulang itu ke lantai, sejauh mungkin dari kami. Kancing itu menggelinding, dan tepat saat menyentuh tembok, sesosok bayangan itu lenyap. Udara kelas kembali normal, lampu menyala sendiri. Vira perlahan sadar, napasnya tersengal. Riz, apa itu tadi? Aku tidak menjawab. Tanganku gemetar menunjuk ke arah pisau bedah yang masih tergeletak di atas meja. Malam itu, kami berdua sepakat. Kami tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di kelas 11 IPA 3 setelah matahari terbenam. Dan kancing tulang itu, biarlah ia tetap di sana, bersama dengan penunggunya, yang mungkin masih mencari.